Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Ingkang kawula hormati lan kula ta'zimi para alim ulama, wabil khusus guru besar kita, orang tua kita, Simbah Kiai Haji Thoha Muntaha Abdul Manan ingkang tansah kita taati fatwa-fatwa nipun para alim ulama, para pejabat pemerintah, khususnya Muspika Kecamatan Wayan Jepara, Pak Camat atau yang mewakili yang sempat hadir, Bapak Dan Ramil, yang mewakili, bahkan Bapak Dan Ramil langsung hadir sendiri. Subhanallah, inilah cermin tentara yang akan menjadikan negara ini baik. Senang pengajian, kita doakan beliau dan turun-turunannya menjadi orang-orang yang berperan di Republik ini. Bapak Kapolsek Wayan Jepara alhamdulillah hadir. Senang dengan Kiai, insya Allah barokah, Pak. Bahkan polisi yang dekat dengan Kiai diizinkan untuk poligami. Bapak, oh bener, tapi bukan fatwa saya, Lady. Sip, setuju Pak Komandan. Ganjaran Pak. Para alim ulama yang lain, para hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi sedikit pun ta'zim kami kepada para hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiai Fahmi, Kiai Fahim, Mastur MM yang saya hormati, beliau Pak Kiai Fahmi ini, Pak, nggih, jelek-jelek saya ini kalau dihukumkan mungkin ada saudara lek diakui. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang ini sudah siang kita bertemu di tempat Pak Kiai Mahi, Pak Kiai Makin yang saya hormati, Pak Kiai Khalid Mansur, semuanya lah pokoknya. Semua yang saya hormati, saya menghormati orang-orang alim biar mendapatkan barokah. Kiai Hazik dan para muhibbin, Pak Kiai Nidol, para muhibbin Mbah Kiai Muntaha, muhibbin Minhajut Tulab, muhibbin almarhum almaghfurlah Romo Simbah Kiai Haji Abdul Manan Ilyas, yang moga-moga nanti kita bersama-sama dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Seneng marang wong alim niku termasuk bagus. Waruhbatun khairun, waruhbatun fil khairi khairun. Senang kepada kebaikan itu termasuk kebaikan. Kita senang kepada Kanjeng Nabi menjadikan kewajiban kita. Senang kepada pewaris Nabi termasuk diantaranya Mbah Kiai Haji Abdul Manan, itu adalah merupakan keharusan. Karena kita kalau tidak mengikuti, tidak senang kepada para ulama yang merupakan warasatul anbiya, ini tanda-tanda orang yang perlu direvisi pemikirannya, dirongsen menurut Bapak Kiai. Mbah Yai Muntaha ingkang kula hormati, kula cerita sedikit, omongan kula rada ngaco karena kula baru keliling, Pak. Saya dari telatah Lampung yang paling utara, pojok utara,
mepet Sumatera Selatan, ini baru saja keliling ke Ngawi, Langitan, Tuban, ngikuti halal bihalal karena alma mater saya, langsung ke Banyuwangi, sowan ke orang tua, ke makam para leluhur. Maaf Pak, saya ini memang senang ziarah kubur karena mendekati orang-orang yang sudah dikubur itu selamat, tidak pernah diajak ngerasani orang. Setelah itu ke Pasuruan menghadiri akad nikah ponakan saya, lanjut ke Ngawi lagi ke tempat besan, terus ke barat ngulon mampir Tangerang endangi anak, terus mriki wau sowan teng Kiai Sya'roni teng mriku saged adus-adus karena sudah letek. Alhamdulillah saat ini saged pinanggih datang tiang-tiang yang soleh di majelis niki. Mugi-mugi pertemuan kita niki betul-betul membawa rahmat. Saya untung, jenengan untung, lebih-lebih kita sekarang ditunggu oleh Bapak Kiai kita, Bapak Guru besar kita. Wong kula wau ket wau dalu ndonga muga-muga Mbah Taha pas tindak teng pondok pesantren ini. Pondoke kathah di Mbah Taha niki. Kula lek enten Mbah niki mboten saged ngomong lho. Bingung apa sing tak omongne. Nomor loro wedilek kualat. Nggih, lek umur mungkin kalih kula mboten tebih tapi tingkatane niku makome niku kula mboten sak prapate. Lah aku ngomong ngene engko jojo beliau wah iki ngomong apa arek iki. Tapi insyaallah hari ini Mbah Taha meridhoi saya bicara. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maksudul adzam kita kempal wonten ing menika majelis dalam rangka haul Ki Haji Abdul Manan dan masyayikh serta reuni alumni Minhajul Tulab meneladani kiai menjadi santri berprestasi ini. Topiknya luar biasa. Meneladani kiai menjadi santri berprestasi. Perjalanan hidup Mbah Yai Manan niku para rawuh, subhanallah. Mbah Yai Manan niku hidup di telatah ujung Pulau Jawa. Daerah sana menurut riwayat siapa yang datang di situ taruhannya adalah luar biasa. Enek sing ngarani taruhannya mati. Apa meneh membuat perubahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa gunanya haul? Dan kenapa kita mengadakan haul? Haul kematian. Biasanya sing diulang tahun, haul itu ulang tahun. Sing dihaulin, sing diulang tahun ini kan kelahiran. Nabi Muhammad dihauli maulidnya. Terus biasanya ditiru oleh anak-anak itu kan diulang tahun nih, diulang tahun ini dengan dibakarkan lilin, gene roti tar. Padahal niup lilin ditepui tangan itu bukan tradisi Islam itu. Lho saiki enek lho kiai-kiai sing anake diulang tahun ini kalau dililini. Panjang umurnya. Lek iso niupi berarti iso mateni geni, iso mateni jin mungkin karepe. Padahal itu bukan tradisi Islam. Wes pokoknya dislameti mangan bareng ndongak didongakne slamet. Dadi orang soleh sing yad'u li walidayhi. Wong sing apik gelem ndongakne wong tuane. Kemudian yang diulang tahun ini lagi para nabi itu yang paling populer nggih menika Nabi Isa alaihi salam. Ya niku pas Natalan. Lek kita ikut mengucapkan selamat hari lahir Nabi Isa Natal, itu berarti ngulang tahun kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Mereka menyebutkan Yesus. Kemudian di Indonesia ada yang diulang tahun nih kelahirannya. Nggih menika tiyang wedok teng Jepara sing dinyanyekne oleh anak-anak TK sampai SD sampai SMA. Sampai SMA Ibu Rajeng Aden. Nah, Ibu kita Kartini itu diulang tahun ini diperingati hari ulang tahun kelahirannya setiap tahun.
Kenapa mereka diulang tahun ini? Karena mereka itu membuat tanda, membuat alamat, membuat perubahan. Kanjeng Nabi di ulang tahun kelahiranipun diperingati hari ulang tahun kelahirannya karena beliau membuat perubahan besar, merubah dari tradisi jahiliyah menjadi tradisi ilmiah, dari kafir menjadi tradisi iman, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi Isa alaihissalam diperingati hari kelahirannya karena beliau membuat perubahan, di mana orang Yahudi yang diktator waktu itu tidak mencintai orang-orang yang seharusnya disayangi, berkolaborasi antara pejabat dan orang-orang kaya untuk menindas rakyat. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Maka kelahirannya selalu diulang tahuni. Ibu Rajeng Aden Kartini, dulu wanita-wanita Jawa itu dilarang keras untuk belajar, untuk sekolah. Begitu Raden Ajeng Kartini agak dewasa, beliau membuat perubahan. Ayo anak perempuan Indonesia, anak perempuan Jawa harus bisa membaca menulis, dan mari kita menuntut kita dibebaskan untuk belajar. Lalu muncullah sekolahan-sekolahan wanita sampai sekarang. Maka diulang tahun ini. Lah kalau kiai-kiai seperti Mbah Yai Manan dan Mbah Yai lain, kenapa diulang tahuni hari wafatnya? Hadirin sidang Jum'ah lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, pecinta Mbah Yai Manan, karena selain 3 orang itu, kita termasuk kita. Ini yang dilihat bukan penampilan kita selama hidup, tapi akan ditentukan kematian kita. Bagaimana setelah mati? Enek wong nalika uripe hebat, muter tasbih klotak. Begitu mati tek, orang itu guyu, alhamdulillah dhek mati. Ternyata muter tasbih itu tujuannya menyantai wong. Ora ridho, ora seneng, ya, ora lilo lek enek wong liya bungah. Senenge lek enek wong liya susah. Ada lagi lahir procot. Waduh, iki jelas desa kene akan morat-marit enek iki lahir, soalnya bapake Bromo Corah. Tukang perkosa, judi, tukang jengges. Begitu lahir dia ditangisi orang. Begitu meninggal, orang baca alhamdulillah iki mati, aman desa kene. Kira-kira siapa yang mau mengadakan haul kematiannya? Diundang kon ahlilin ndongakne wong liya. Tapi kalau orang husnul khotimah, begitu seperti Simbah Ki Haji Abdul Manan ini, lahir orang tersenyum, begitu lahir procot cenger nangis, sementara orang lain tersenyum gembira, mengharap, punya banyak harapan, ini nanti akan membawa kami ke dalam tempat yang baik, akan menjadikan daerah yang ditempati menjadi daerah yang baik, akan menjadikan keturunan kita keturunan yang baik. Karena apa? Beliau akan menyebarkan ilmu Allah, akan memberi suri tauladan yang baik dalam masyarakat. Begitu meninggal dunia banyak orang nangis, menangisi kepergiannya. Maka apa yang dibacakan oleh penyair Arab ini yang sering dibaca oleh Gus Dur ini, kita harus berusaha seperti ini. Waladatka ummuka ya bna adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajahad li nafsika antakuna fajahad li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dohikan masrura. Engkau telah dilahirkan oleh ibumu, hai ibnu Adam, hai manusia.
waladat wis nglahirake ka ing sira sapa ummuka ibumu ya bena Adam manusia bagian kalih nangis lahir procot nangis lek enek wong bayi lahir procot mesti medeni. Setiap bayi yang dilahirkan pasti menangis. Kenapa? Karena di dalam damai tidak pernah melihat apa-apa, begitu lahir procot, masya Allah, wong neng dunia kayak ngene iki polahe. Terus di sana itu selama dalam kandungan, kenapa? Selama dalam kandungan bayi itu rambut begitu lahir procot rambutnya dawa. Jadi wong-wong sebab nang jero weteng ora nek tukang cukur. Kalau ada anak bayi lahir procot rambutnya gundul bekas cukuran, ini bahaya ini. Sopo sing nyukur? Jadilah kamu ketika dilahirkan dalam keadaan nangis sementara orang-orang di sekelilingmu itu tertawa, tersenyum, gembira. Setelah itu fajhat, berusahalah kamu. Berusahalah, usaha sira. Nalikane kue mati, kue guyu sementara wong-wong padha nangis ngetuni kematianmu. Nangisnya nangis yang wajar. Tidak boleh ada orang meninggal dunia kita menangis dengan merobek-robek baju, nyabuti rambut, ngeraui muka, ngelok-ngelok nih malaikat. Itu tidak boleh. Nangisnya nangis yang wajar saja, ya wajar tinggal nangis. Seperti Mbah Yaimanan. Selama hidupnya beliau mengukir prestasi demi prestasi, dari prestasi demi prestasi, dan sekarang keturunannya alhamdulillah di sana muncul pondok-pondok pesantren, bahkan sebagian ada meskipun bukan harapan beliau. Nyun sewu Pak, saya dengar katanya itu Mbah Yaimanan itu tidak berharap cucu-cucunya keturunannya itu menjadi pegawai negeri. Jadilah orang-orang pegawainya Allah. Tapi dilalah kersane ngalah nyun sewu Pak Kiai. Nggih wonten ingkang dados pegawai negeri. Dadi pegawai negeri insyaallah pegawai negeri yang takwa. Sebab umpami Mbah Yaimanan niku gesang, masih sugeng, mesti beliau dawuh ngeten, "Hei santri-santri terutama turunanku, dadya kowe kabeh kiai." Kiai iki ora harus nyekel pondok pesantren. Kiai tidak harus ngurusi santri tok. Kiai tidak harus ngaji kitab tok. Kiai apa wae? Kiai pondok pesantren, kiai sekolahan, kiai pedagang, kiai agrobisnis, kiai pengusaha transportasi, kiai polisi, kiai tentara, kiai dalang, bahkan kiai cinden sekalipun. Kudu enek. Yang penting dadi kiai. Apapun proses anunya apanya itu, apapun profesionalnya, yang penting kiai. Kiai itu apa? Lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Nggih dadi negeri. Sebab ngeten Pak, lek kuwabeh dadi kiai ngurusi pondok, saya berdoa semoga tidak sehat itu. Karena rebutan santri nggak ikhlas loh. Iki ngene pondok, ngene pondok. Lah pondok ki mosok to, kowe enggak usah mondok ning nggon aku le pondokku eleh. Kowe mondok ora nek, mesti maunya ya mondok nggon aku. Sing paling apik nggon aku. Bahkan masang banner. Lek dulu Mbah Yaimanan enek ngomong mondok. Mbah kula badhe ngaos teng mriki Mbah, lek kerasan kono mondok. Mondok nggone Mbah Yaimanan niku turen. Katanya itu Pak. Saya itu hanya katanya. Tapi walaupun jelek-jelek ini, saya pernah ikut memandikan beliau selama beliau masih hidup. Karena ada orang mau memandikan beliau, karena beliau itu waktu itu usianya sudah 100 tahun lebih. Sehingga mau mandi itu harus dimandikan. Jadi hanya duduk wiridan mendoakan orang banyak, panjang umur lah. Terus banyak orang yang ingin memandikan beliau supaya dapat berkahnya. Saya sempat ikut memandikan beliau karena supaya ketularan punya ilmu. Nah itu setelah memandikan beberapa hari kemudian pagi-pagi saya dikabari oleh seorang santri bahwa beliau sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Coba kita perhatikan, Mbah Kiai Manan tidak pernah melarang muridnya menjadi ini, tapi mendoakan supaya menjadi orang-orang yang peduli terhadap pendidikan. Bermunculan pondok pesantren yang didirikan oleh keturunannya atau didirikan oleh murid-muridnya tersebar luas di seluruh pelosok tanah air ini, bahkan di luar negeri ada pondok pesantren yang pendirinya adalah orang yang pernah diajar oleh Mbah Kiai Manan langsung atau diajar oleh orang yang pernah diajar oleh Mbah Kiai Manan. Ini yang kita menjadi iri. Moga-moga di antara kita ada yang mengikuti jejak beliau walaupun seperseribunya. Lek ngikuti secara utuh saya kira sudah nggak ada, nggak mungkin kita bisa. Sebagai santri-santri beliau kita harus berterima kasih. Kalau seandainya tidak ada didikan seperti Mbah Kiai Manan, mungkin kita tidak seperti ini. Beliau sangat gigih di dalam memperjuangkan agama, bahkan negara ini. Saya dengar beliau itu pernah dipenjara oleh Belanda. Satu sel dengan Mbah, ini ada 3 saya sebutkan, 4. Mbah Kiai Manan, Mbah Kiai Iskandar, itu Bapak Kiai Haji Nur Muhammad. Saya ini ngerti ini diceritai oleh namanya Pak Dasuki dari Banyuwangi sana, alumni pondok pesantren Pundungan Banyuwangi. Mbah Kiai Manan, Mbah Kiai Kandar, Mbah Kiai Dewiati Pundungan, Mbah Kiai Maksum Pundungan. Ini pernah pernah ditahan oleh Belanda dalam satu ruangan. Kenapa disel oleh Belanda? Ini karena perjuangan, Pak. Maka kalau ada orang mengatakan para kiai anti pemerintah, anti negara, orang tersebut perlu dilem mukanya, dilem lambene. Lek brengkel diomongi, dirangkul tapuki seranda cangkeme. Kiai-kiai pondok pesantren justru sebelum ada negara Indonesia, beliau ini sangat bergairah sekali, sangat instan terhadap terbentuknya negara Republik Indonesia ini. Mbah Manan di penjara lama ini. Mbah Kandar, bahkan Mbah Hasyim Asy'ari ini pernah dipukul, dihajar oleh Jepang sampai tangannya sakit. Mbah Kiai Basar, saya membaca berita, membaca buku, belum pernah ketemu orangnya. Mbah Kiai Manan itu punya mertua namanya Kiai Basar di Njalen Banyuwangi sana. Ternyata Mbah Kiai Basar itu orang dari Malingping Pandeglang. Dulu dimusuhi Belanda, mau dikejar-kejar Belanda, lari ke Cirebon, ke Blitar, diambil menantu oleh orang Blitar. Istrinya itu keturunan, nah ini orangnya dimakamkan di Ciamis, di Panjalu. Terus membuka ya, babat hutan di Desa Njalen, mendirikan pondok di situ. Ini Mbah Manan menjadi menantunya. Lah Mbah Basar itu salah satu gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Siapa yang tidak kenal Mbah Khalil Bangkalan? Sekarang itu kadang-kadang ada orang NU yang baru, Syekhina Khalil, Syekhina, padahal kenal NU masih kemarin. Mbah Manan ini gurunya, mertuanya Mbah Manan sekaligus gurunya itu adalah gurunya Mbah Khalil. Maka beliau itu seangkatan dengan Kiai Khalil Bangkalan, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Atau bisa disebut beliau adalah embrionya Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau tidak ada Mbah Khalil, ini andai-andai mungkin tidak ada NU, karena tidak ada Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau tidak ada Mbah Basar, mertuanya Mbah Manan ini, tidak ada Mbah Khalil. Maka natijahnya Mbah Basar ini besar jasanya terhadap munculnya lahirnya Nahdlatul Ulama, adanya jamiah yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Lah,
adanya Nahdlatul Ulama itu sangat besar jasanya terhadap keberadaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Maka dari itu saya mohon kepada para pejabat, tapi sekarang ini mari kita ikut di dalam mengembangkan Nahdlatul Ulama. Dan ciri khas Nahdlatul Ulama itu tidak serak, tidak suka, tidak punya hobi mengkafir-kafirkan orang lain. Ciri khasnya Nahdlatul Ulama adalah menjaga lestarinya agama Indonesia, agama Islam di Indonesia. Dan ciri khasnya Nahdlatul Ulama adalah menjaga dan melestarikan negara Republik Indonesia ini. Kalau ada orang mengaku Nahdlatul Ulama, mengaku muridnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, sementara dia mau merubah Pancasila, mau merobek-robek Republik ini, itu pengkhianat, jangan dipercaya. Kalau perlu para pejabat harus menangkap, langsung dipenjara saja. Kiai-kiai ini Masya Allah bercucuran keringat, bermandikan darah dalam merebut kemerdekaan, bahkan mempertahankan kemerdekaan Republik ini, termasuk Simbah Ki Haji Abdul Manan. Alhamdulillah sak meniko pejabat-pejabat sekarang ini, alhamdulillah banyak yang mengakui, bahkan banyak yang menerima, bahkan menghormati adanya Nahdlatul Ulama. Tapi sayangnya banyak di antara para pejabat, baik itu eksekutif maupun legislatif, mendekati pondok pesantren ini kalau menjelang pemilihan. Setelah pemilihan, setelah dia terpilih, dia melupakan. Atau kalau tidak terpilih, dia pernah menyumbang sedikit. Kalau tidak terpilih, dia ambil lagi yang disumbangkan itu. Ini apaan ini? Ini aja ditiru. Insya Allah zuriyah atau Bani Manan, zuriyahnya Mbah Kiai Manan, tidak ada yang punya sikap seperti itu. Insya Allah, saya yakin. Saya ini itu beliau itu zuriyah Mbah Kiai Manan, Pak Kiai Ustadz Nidol, Ustadz Hadik itu adalah cucu daripada Mbah Kiai Manan. Kita kalau senang kepada beliau, takzim kepada beliau, sama dengan takzim kepada Mbah Kiai Manan. Kecuali kalau beliau mengajak kita berbuat jahat. Hei santri-santri, ayo kabeh nyolong kabeh, itu kita nggak usah taat. Tapi tidak ada zuriyah Bani Manan ngejak ngono. Kayak Pak Fahim mesti ngejak kepada kebaikan. Ini didikan Mbah Taha. Orang-orang yang dididik Mbah Taha ini Masya Allah lincah-lincah, dunia akhirat berhasil, insya Allah sukses ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kemudian di antara kelebihan beliau Mbah Manan ini, Masya Allah, santri-santri itu banyak yang banyak yang ditanggung ekonominya. Mbah Manan itu santri-santrinya tidak hanya dibekali ilmu, bahkan kadang-kadang setelah selesai dari pondok dibekali lahan juga supaya digarap. Tapi di situ jangan lupa kamu dirikan pondok pesantren di situ. Ini saya tidak hanya katanya, saya lihat sendiri, bukti-bukti lihat sendiri. Termasuk Mbah Mastur, guru saya almarhum almarfurlah, bapaknya Gus Fahim ini, bapaknya Kiai Fahim. Ini saya pernah ngaji di sana. Ini dibekali ilmu, dikasih anak dan dibekali tanah, suruh mendirikan pondok di situ. Gitu. Nah, tenan. Kalau betul ngapusi Pak. Ini Pak Camat nih. Tidak nipu saya Pak Camat. Rumah saya tidak jauh dari beliau. Saya pernah ngaji di pondok beliau. Bahkan saya pernah kentir Pak. Saya berangkat ngaji naik sepeda, kalinya begitu saya di tengah-tengah banjir kali itu. Saya bawa kitab, bawa sepeda, alhamdulillah di situ ada akar pohon. Saya gandolan di situ. Saya lempar sepeda ke atas, kitab saya selamat tapi basah semua. Ini perjuangan nyari ilmu Pak. Dan itu saya anggap kecil itu. Lain untuk pitulung Gusti Allah, lo saat ini tinggal nama. Ini berkait Pak Mastur.
Nggih man, Pak Yai Mutahar, saya pernah mengalami itu. Pokoknya kalau diceritakan tentang apa namanya pondok-pondok dari keturunan Mbah Manan itu nggak ada habisnya. Kalau dibukukan, ditulis di atas kertas riwayat kebaikan Mbah Manan ini, ditulis dalam kertas, dibentangkan mulai dari Sabang sampai Merauke, saya kira belum cukup. Maka dari itu kita hanya cukup mengikuti jejak beliau walaupun sekian persen. Dan sekarang mengkholi beliau. Apakah khol ini bid'ah? Khol itu ya bid'ah lah. Apa itu? Bid'ah tapi hasanah. Bahkan mengkholi orang seperti Mbah Manan, mengkholi orang alim. Kita kalau sedekah mengeluarkan sebagian harta kita, menafkahkan sebagian harta kita untuk mengadakan acara seperti beli buah-buahan, nyuguhi tamu kanggo acara khol, ngadakan pengajian, itu pahala. Bahkan kalau apa umpama jenengan ada khol, acara khol seperti ini, jenengan nitipkan nama bapak atau simbah atau mbok atau nenek yang sudah meninggal dunia, dititipkan namanya supaya didoakan di situ. Insya Allah ya, ruh-ruh yang sampean kirimkan itu dapat syafaat dari orang-orang, dari amal solehnya orang-orang alim. Kalau ada khol seperti ini, marilah kalau bisa berlomba-lomba ikut nitip. Saya senang kalau gitu itu. Ada kholnya, ada acara khol akbar, titip. Karena apa namanya nanti disebut nenek kita itu, kakek kita disebut ila ruhi almarhum, mesti Kanjeng Nabi dulu, para wali-wali, para sahabat, para wali-wali, terus para alim ulama, lalu siapa yang dikholi di situ. Kalau nama dari orang tua kita disebut di situ, dikumpulkan dengan orang itu, insya Allah kita berharap moga-moga al arwah ya ajnadun junudun mujannadah, roh itu akan digolongkan kepada orang-orang yang disukai. Kalau rohnya orang tua kita dikumpulkan dengan rohnya para alim, kita senang apa tidak Pak? Sampean senang apa mboten menawi rohnya orang tua panjenengan dikumpulkan dengan rohnya para ulama alim, senang apa mboten? Insya Allah selamat dunia akhirat. Dan panjenengan yang menyerahkan sebagian harta untuk menyelamati orang tua panjenengan dapat pahala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini dapat pujian dari Allah, dapat pahala. Dapat, kecuali kalau di acara khol itu ada dangdut, ada goyang ngebor, goyang itik, di situ membuka aurat, terjadi minum-minuman keras, terjadi perjudian, itu yang jelas dilarang oleh Allah. Kalau ada pengajian seperti ini, tidak ada dosanya, tidak ada larangannya, bahkan ini termasuk mustahab, dianjurkan acara-acara seperti ini. Kita tujuannya apa? Mengkholi seperti Al-Maghfurlah Simbah Ki Haji Abdul Manan ini, sebagaimana yang menjadi topik hari ini, agar supaya kita ikut bisa mengikuti jejak beliau. Kita sebagai umat Muhammad harus berprestasi, sak prestasi-prestasinya. Sebagai camat harus berprestasi, membuat perubahan yang tadinya di Jepara ini kurang baik, diperbaiki. Yang tadinya sudah baik, lebih ditingkatkan lagi. Pak polisi yang tadinya terjadi kriminal di mana-mana dikurangi, diminimalisir. Kalau menghilangkan sama sekali pasti tidak bisa itu, tapi paling tidak mengurangi. Yang jadi tentara, jadikan, ajari warga ini menjadi bangsa yang baik ya, mempertahankan Republik Indonesia ini sekuat tenaga. Inilah prestasi yang harus kita goreskan dalam hidup kita. Masyarakat yang jadi petani, jadilah petani yang baik. Ojo ngasek garuk galengane atau pematange tonggo.
Jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik, tetapi jangan sampai melakukan kecurangan, itu saja. Jadi santri, jadilah santri yang baik, harus berlomba-lomba. Ini santri-santrinya kok lagi libur ya, Syekh? Oh nggih. Wali santri ini wonten. Jadi wali santri harus ikut berpartisipasi di dalam pengembangan pendidikan anaknya. Jangan hanya anaknya pulang dari pondok, Masya Allah, aku mondoknya anakku nang Minhajul Tulab cocok ini, awake dadi lemu saiki. Mulai kok pondok kok lemune sing dites, sudah bisa apa? Ditugasi apa dari pondok? Kon ngapalne Imriti, piye ta Imriti ki le? Dulu itu ada di daerah Tangerang itu, di zaman tahun 90-an. Orang tuanya ndak bisa ngaji sama sekali. Anaknya mondok, pulang dari pondok, anaknya itu sangat hafal nama-nama artis. Dulu ada namanya Ida Royani, zaman tahun 80-an, era 80 sampai 90. Ida Royani, Benyamin, ya. Terus Ratno Timur Jailani. Itu pula anak santri pulang dari pondok ingin menunjukkan kepada bapak dan ibunya kalau dia bisa ngaji. Masuk kamar wiritan dengan suara gelengking kayak wong kirok suaranya. Wa idarani wa jailani wa bunyamin. Pak, anak gua Pak, si bontot sudah bisa ngaji Pak. Emang ngaji itu? Iya Pak, dengerin Pak. Diulangi lagi 3 kali. Alhamdulillah. Maka bulan depan Pak biayanya tambah Pak. Padahal ngapalnya artis. Bapak Ibu menawi anak atau putra-putranya wangsul saking pondok dites ken ngaji. Jadi Bapak Ibu umpama walaupun tidak bisa membaca Imriti, tidak bisa membaca kitab, suruh baca itu di depannya. Pasti anaknya nanti akan berusaha. Jangan sampai yang dibuat mi'yar atau ukuran keberhasilan santri itu adalah cuma lemu. Malah lemu awake malah resik. Ya ini perlu. Tetapi yang terpenting adalah ilmunya berkembang, bertambah. Menjadi imam sholat di rumah yang tadinya tidak berani menjadi imam sholat, menjadi imam sholat. Itu salah satu prestasi. Nah ini kalau kita mengkholisi Mbah Ki Haji Abdul Manan, lalu kita bisa mensuri tauladani sedikit apapun prestasi yang kita paparkan di muka masyarakat, ini pertanda kita mengadakan hal ini berhasil. Dan saya kira Mbah Manan tersenyum di sana melihat putra putri dan cucu-cucunya serta murid-muridnya, cucu muridnya bisa berprestasi selama hidup di muka bumi ini. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya membanggakan orang besar seperti Mbah Manan, baik itu putra langsung, baik itu cucu langsung, dzurriyyah langsung, atau keturunan santri-santri keturunannya. Kita tidak cukup membangga-banggakan, ini loh muridnya Mbah Manan, ini mbahku pernah ngaji di pondok pesantren yang Mbah Manan, tapi dia sendiri tidak apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Ini seperti orang yang sangat tidak baik. Syekh Al-Gholaya ini pernah menggubah sebuah syair yang bunyinya wa khairun nasi du syarafin qadimin aqama li nafsi syarafan jadida wa syarrul alamin dawu khumulin idza fakhartahum dzakaru sudah apa? Jududa. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang punya keturunan baik dan dia sendiri mampu membuat keturunan-keturunan yang baik pula. Wis dadi kiai
dadi pejabat sing apik, nurunke putra-putra iso mulang, iso ngaji, nurunke keturunan-keturunan orang yang berprestasi, ya. Dan keturunan-keturunannya bisa dibanggakan, baik itu keturunan langsung secara psikolog, secara biologis, atau keturunan melalui ilmu-ilmunya. Orang sebaliknya, orang yang paling jelek di muka bumi ini adalah orang yang tidak punya prestasi apa-apa, tapi kalau diajak berlomba-lomba, diajak berdebat, dia memamerkan nenek moyangnya. Mbahku pernah jadi muridnya Mbah Manan. Lah ya mbahmu, lah kowe. Mbahku pernah ngaji di sana. Lah kowe. Yang penting dirinya sendiri itu. Lah seperti keturunan, baik keturunan biologis atau keturunan murid-muridnya Mbah Keimanan, kita harus berusaha, berjuang sekuat tenaga. Paling tidak kita bisa menggoreskan prestasi apa di muka bumi ini. Umpama di daerah sini yang nyon sewu Pak Yai, yang mriki niku penghasilannya napa ya? Petani, sing seneng pedagang. Kebunnya kebun darat nih, darat. Berusaha sampai mengadakan penelitian bagaimana kalau kopi itu sak batang biasanya menghasilkan 10 kilo, itu bisa paling tidak setengah kintal. Diusahakan. Kalau bisa begitu prestasi itu. Yang tadinya daerah situ tidak mau mondok, sampai ngajak ud'u ila sabatu wal takum minkum, ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dijak mondok, sing maune ning desa kono ora enek arek gelem mondok, didakwahi, diajak mondok. Begitu sampean dakwahi, yang tadinya tidak ada yang mondok, tahun depan masuk 30 sekaligus 30 santri masuk ke Minhajul Thulab, itu berprestasi. Sampean bisa ngajak tiang niku prestasi. Nyun sewu niku aja dianggap enteng ini. Ini salah satu orang yang disukai Mbah Manan, yang disukai Mbah Yai Manan. Niku lek mboten percaya sampean sakniki sampean teng Waikanan desa jenenge napa niku? Kasuwi munggah namanya Rebang Tangkas. Rebang Tangkas ya, Pak Fadlullah. Rebang Tangkas. Di sana ada namanya Pak Najar. Bapaknya Pak Najar niku duwe aji-aji bolo sewu. Gawe jembatan suwengi rampung itu. Jembatan pring di bambu disambung-sambung lalu bisa dilewati orang banyak itu di Kali Style. Itu kalau dia sendiri semalam jadi, kalau dibantu orang 3 bulan belum selesai Pak. Itu salah satu kelebihan Mbah Maksum. Mbah Maksum pernah, ini yang cerita Pak Najar ini, Mbah Maksum itu pernah mau ke Sumatera, maaf, wong biyen ngarani Sumatera, mau ke Lampung, mau transmigrasi apa pokoknya mau hijrah ke Sumatera. Karena apa? Karena memikirkan anak cucunya supaya dia punya tinggalan tanah buat anak cucunya. Kalau di sana di Paras Gempa tanahnya mungkin tidak begitu luas. Pamit Mbah Manan, Mbah kula nyuwun izin badhe teng Sumatera. Nyapa som? Kula teng mriki kan mboten ada tanah, anak kula kathah lho Mbah. Kula jenenge ngembakne lahan kula teng mriko. Ya ngene som, kowe ra usah ning Sumatera. Anak lek tere kowe pengen sawah, kae sawahku kowe ada 2 hektar Pak. Sawah kowe tukunen. Mbah lek kula sakle gak ada duit mboten usah teng Sumatera Mbah. Kula tumbas tanah jenengan. Kula mboten gak ada duit, saya tidak punya uang Mbah Nyai. Saya tidak uang sepeser pun Mbah Yai. Tidak ada uang untuk beli tanah itu Mbah Yai. Ya sekarang gini caranya, kamu garap. Panenannya sebagian kamu ambil buat biaya makan, sebagian kamu buat nyicil. Itu nanti kalau sudah lunas tanahmu 2 hektar. Itu contoh kecil dan banyak orang-orang yang seperti itu. Maka dari itu subhanallah,
jasanya Mbah Manan tidak hanya ngajari ngaji ilmu saja, tapi juga ini loh Pak, ikut pengembangan ekonomi. Ini Mbah Manan. Ini seksinya masih hidup, namanya Najar, teman kecil saya. Di saya itu pernah juga memang. Saya itu pernah orang-orang banyak yang mau mondok pamitan Mbah Manan supaya disangoni. Tapi ternyata tomak itu toknya bolong, mimnya bolong, ainnya bolong, hasilnya melompong. Saya sowan mau berangkat. Assalamualaikum. Sapa iki? Kula Mbah Imam Murtado Enggal Pare anake anu. Oh, saya mau berangkat mondok Mbah, minta doanya. Oh iya, didalili. Alala tanalul il. Sepeser pun enggak keluar uang itu. Melompong akhirnya. Lah ada yang lain, saya punya saudara enggak minta duit, saya minta doa Mbah, disangoni. Nah itu. Artinya apa? Semua orang itu punya tumpuan pada Mbah Manan, baik itu cucunya maupun orang lain. Dan salah satu kebiasaan Mbah Manan saya masih ingat, kalau beliau tuh suka mengadakan kayak selebritis lah, tapi selebritisnya yang positif Pak, mengadakan pengajian. Sering sekali mengadakan kumpulan-kumpulan, ngumpulkan orang itu senang. Di antaranya adalah imtihan, setahun itu ada 4 kali. Mulutan, rejepan, imtihan, terus acara-acara lomba-lomba mungkin. Kalau sekarang saya nggak hafal. Yang penting Mbah Manan sering mengumpulkan orang, di situ dikasih makan. Beliau kalau akan mengadakan selamatan, ini beliau melarang keluarganya untuk menggilingkan padi di tukang selepan, di selepan padi itu Pak, penggilingan padi. Karena apa? Menurut beliau itu orang kaya, kenapa kok kamu jadikan buruh? Lah supaya punya beras gimana caranya? Padinya kan banyak gabahnya itu. Beliau punya lesung itu yang buat nyosoh beras gabah itu. Untuk mengupas padi itu pakai lesung. Beberapa keluarga yang tidak mampu dipanggil, suruh numbuk padi itu, numbuk gabah. Suami, istri, anak, sak prunanya turun makan di situ selama 5 hari 5 malam. Jadi nyumet di martongkreng Pak, apa itu menyalakan lampu petromak. Belum ada listrik. Nanti nyewa diesel kalau acara. Di situ itu setahun kadang-kadang 4 kali. Lah ini sudah ekonomi jatah beberapa orang miskin yang ada di situ aman itu. Jatah makannya aman, beras aman. Pulang dari situ dibawai beras. Lah kalau nyelepkan di tukang selep, sana sudah bisa punya selepan. Tapi suatu saat juga nyelepkan juga, karena penggilingan padi harus hidup punya karyawan. Mbah Manan juga pernah nyelepkan juga mungkin. Tapi kalau mengadakan acara-acara itu saya lihat begitu itu. Ini mungkin bisa dicontoh, tapi mungkin caranya sudah lain sekarang. Cuma sifat seperti itu loh, ingin memberdayakan orang miskin itu loh, itu yang perlu kita hidupkan kembali. Sekarang ini subhanallah persaingan hidup ketat, dan orang sudah nggak punya tepos liro dengan orang lain, nggak punya tenggang rasa kepada sesama kawan. Bahkan kalau perlu kawan kita gilas, yang hidup hanya kita. Ini sangat jauh dari sifat baik, sifat sosialnya Simbah Kiai Haji Abdul Manan rahimahullah. Moga-moga kita sudah mengadakan acara niki estu dipun ridha Allah, dan kita dijadikan orang-orang yang digolongkan di dalam golongan Mbah Manan yang nantinya dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya kita bisa ditempatkan tidak jauh dari Mbah Manan fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dzurriyyah kita menjadi dzurriyyah thayyibah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil khusus dumateng Mbah Kiai Haji Toha Muntaha, kula nyuwun agunging sih samudra pangsami, menawi napa ingkang kula sampaikan wonten salahipun, tolong kula suwun supados dipun koreksi, dipun lersaken, dipun tasbih dening Mbah Kiai Muntaha. Hadanallahu wa iyyakum
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.